Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya sore hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Alhamdulillah kita dalam kondisi yang sehat. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, pastinya kita sedikit ada rasa khawatir ya untuk mengunjungi dan juga dikunjungi ya. Tapi alhamdulillah dengan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa menyelenggarakan acara Gold Sharing sore hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita sore hari ini bermanfaat. Kemudian apa yang nanti akan saya sampaikan juga memberi manfaat juga untuk kita semua. Baik, kawan-kawan semua, sebelum mulai acara hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu ya, 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, temani kami selama acara ini berlangsung. Jadikan Gold Sharing sore hari ini bermanfaat ya Allah. Jadikan Ewa Gold pembawa wasilah untuk sahabat-sahabat jannah saya di sini untuk memperbaiki finansial kami ya Allah. Ya Allah, titip semua yang di luar jangkauan kami ya Allah. Titip anak-anak kami dan keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Baik, kawan-kawan semuanya, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menginformasikan ke teman-teman semuanya apa manfaat dari emas. Mudah-mudahan sedikit materi yang saya sampaikan pada sore hari ini akan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Sebenarnya apa sih manfaat dari emas atau logam mulia yang akan saya bahas ya? Fenomena yang terjadi di masyarakat, yang pertama, banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Nah, saat ini Indonesia sedang mengalami resesi kawan-kawan semuanya. Resesi ini dimulai sejak adanya pandemi COVID ya. Kita sudah berada di masa resesi, yaitu di mana inflasi kita yang sudah sangat tinggi. Kemudian fenomena yang terjadi di masyarakat yang kedua, sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak ya. Kita punya emas 1 karung dengan punya rumah 20 unit misalkan, itu akan lebih mudah menjual emas daripada menjual rumah pada saat kita butuh uang, meskipun nilainya mungkin lebih tinggi rumah begitu ya. Yang fenomena yang ketiga, gaji naik tapi kebutuhan tidak tercukupi. Ya, ini buat para pegawai, biasanya setiap tahun mengalami kenaikan gaji. Tapi pada saat kita menginginkan sesuatu, misalkan kita pingin iPhone seri terbaru atau laptop MacBook misalkan, itu kadang kita tidak menjangkau, kita tidak sulit untuk menjangkau. Itu fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang ketiga, salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena kita harus tahu aset kita itu setiap tahun nilainya harusnya bertambah. Pada saat kita jual, pada saat kita butuh dana, jangan sampai kita salah menentukan harga aset yang akan kita jual. Kemudian asetnya tidak meningkat, bahkan cenderung berkurang. Oke. Nah, manfaat dalam mempelajari informasi ini atau mata kuliah ini yaitu yang pertama, hasil kerja keras kita akan terjaga. Yang kedua, solusi cerdas pengelolaan finansial kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai aset kita. Kemudian kita menjadi mengetahui income bulanan kita naik, stabil, atau turun. Selanjutnya kita terhindar dari kesalahan penetapan harga aset seperti yang tadi sudah saya sampaikan.
Kemudian selanjutnya lebih mudah menjelaskan manfaat tentang emas. Nah, ini yang akan saya lebih tekankan ya untuk yang terakhir. Sebenarnya apa sih manfaat emas? Ada 14 manfaat emas. Banyak ya kawan-kawan semuanya. Yang kita tahu manfaat emas selama ini hanya untuk perhiasan saja ya. Biasanya perempuan itu pakai perhiasan untuk untuk dandan, untuk fashion juga ya. Tapi sebenarnya manfaat emas sendiri ada 14. Yang pertama adalah safe haven. Kemudian yang kedua multiple use. Harga cenderung naik, kita pasti sudah tahu tentang hal ini. Kemudian bisa diwariskan ya. Sama seperti aset yang lain. Kemudian zero inflation. Kemudian selanjutnya mengontrol sifat konsumtif. Ini yang wajib kita wajib kita tahu ya. Kemudian tabungan atau aset terbaik. Nah, manfaat selanjutnya pinjaman cerdas, hakim yang adil, terjauhi dari riba, keberkahan emas, wakaf produktif, hukum perdata emas, dan universal currency. Tidak semua akan saya bahas 14 manfaat emas pada kesempatan kali ini, tapi yang akan saya bahas mungkin hanya akan ada 2 saja, yang safe haven dan multiple use. Apa sih sebenarnya safe haven? Safe haven atau pengaman nilai, zero inflation. Ya, ini 2 manfaat emas digabung jadi 1. Safe haven atau pengaman nilai adalah aset investasi yang mempunyai tingkat resiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Seperti yang kita tahu, inflasi di Indonesia itu bisa mencapai sampai dengan 11% per tahun ya. Untuk kenaikan harga emas sendiri setiap tahun bisa mencapai 15% per tahun. Jadi kita harus paham instrumen investasi yang cocok untuk menyelamatkan aset kita. Ya. Kita ambil contoh. Tahun 2017, Bunida, seorang pedagang sembako, memiliki pinjaman di bank dengan menjaminkan sertifikat rumahnya untuk biaya kuliah anaknya sebesar 50 juta selama 5 tahun. Ya, 50 juta 5 tahun. Nah, tetapi di sisi lain Bunida menyisihkan keuntungan setiap tahun dari usahanya dan dikonversikan ke logam mulia. Ini cerdasnya Bunida ya. Tahun 2018, total keuntungan Bunida sebulan itu 500.000, disisihkan dalam 1 tahun 6 juta. Pada saat tahun 2018, harga emas logam mulia 580.000 per gram. Dapat berapa kalau 6 juta? Berarti kurang lebih 10 gram ya. Nah, tahun 2019, total keuntungan yang sama 500.000 per bulan, pastinya harusnya naik karena tiap tahun biasanya daya beli masyarakat tinggi. Jadi total keuntungan sebenarnya harusnya naik juga. Tetapi Bunida konsisten, 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun beliau sisihkan dengan mengkonversikannya menjadi emas. 6 juta per tahun dengan harga emas tahun 2019 612.000 per gram. Bunida berhasil mengumpulkan 9 gram emas di tahun 2019 ya. Tahun 2020 total keuntungan yang sama, Bunida sisihkan lagi per bulan 500.000, terkumpul 6 juta per tahun dengan harga emas Desember 2020 965.500 rupiah per gram, terkumpul 6 gram. Jadi total tabungan emas Bunida selama 3 tahun dari 2018 sampai 2020 totalnya 25 gram ya, 10 dengan ditambah 9 tambah 6 gram. Total tabungan emas 25 gram. Nah, tahun 2020 total tabungan emas Bunida yang 25 gram itu dijual dengan harga 965.500 rupiah, mendapatkan 24.137.500.
Sedangkan sisa pinjaman Bu Nida per Desember 2020 setelah diangsur selama 3 tahun ya, kurang lebih dari 2017 sampai 2020, tersisa 23.627.370. Jadi di sini Bu Nida berhasil melunasi hutangnya dengan menabung emas. Subhanallah ya, kawan-kawan semua ya. Di sini membuktikan bahwa emas bisa membantu kita terlepas dari riba. Jadi hutang Bu Nida di tahun 2017 yang seharusnya lunas tahun 2022 bisa dilunasi lebih cepat dengan menjual tabungan emasnya Bu Nida di tahun 2020. Baik, simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Ini kata Mr. Gold ya, karena memang kecenderungan nilai emas itu selalu naik. Manfaat emas yang kedua yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu multiple use. Nah ini yang pasti nanti akan sedikit menyita perhatian kawan-kawan pastinya. Satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Kok bisa? Satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi. Orang yang memiliki emas pasti punya uang. Orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Saya cerita gini ya kawan-kawan. Kalau misalkan kawan-kawan punya emas, itu kalau misalkan butuh uang, jangan dijual. Saya sarankan digade saja, ya. Kawan-kawan boleh gade di lembaga gade syariah atau di lembaga gade yang teman-teman ketahui, atau di EOA kita ada namanya EOA Club. Di sini seperti lembaga gade atau koperasinya EOA, ya. Jadi kawan-kawan bisa melakukan rahan atau menggadai EOA yang kawan-kawan miliki pada saat dibutuhkan. Misal ya, kawan-kawan tahun 2007 punya 50 gram emas. Kurang lebih waktu itu kawan-kawan punya uang 10 juta. Nah, tahun 2010 ternyata anak kita butuh dana, butuh untuk pendaftaran SMA. Butuh kurang lebih 16 juta. Kawan-kawan tidak perlu bingung, kawan-kawan punya 50 gram emas, kawan-kawan bisa gadaikan di lembaga gade syariah atau lembaga gade yang kawan-kawan ketahui. 50 gram tersebut bisa digade, contoh tahun 2010 bisa mendapatkan 20 juta. Nah ini bisa membiayai sekolah SMA putra kawan-kawan. Setelah diangsur, kemudian kawan-kawan sudah berhasil bisa memiliki kembali emasnya tanpa harus takut kehilangan emasnya. Kenapa takut? Karena emas kan kecenderungannya naik ya harganya ya. Kalau kawan-kawan jual pada saat mau beli, bisa saja kawan-kawan tidak bisa menjangkau. Uang yang kawan-kawan miliki belum tentu bisa menjangkau harga emas yang terjadi pada saat itu. Ini contohnya kalau misalkan kawan-kawan gadai, kawan-kawan hanya perlu menebus harga nilai pada saat gadainya saja, seperti itu. Nah, contohnya misalkan tahun 2013, kawan-kawan butuh tambahan modal nih untuk usaha, 25 juta. Kembali dengan 50 gram emas tadi yang sudah lunas gitu ya, itu kawan-kawan bisa gadaikan lagi dan mendapatkan dari 50 gram itu, kawan-kawan mendapatkan tambahan modal 26.200.000 rupiah. Kawan-kawan kembali lagi bisa berbisnis dari hasil gadainya, sementara kawan-kawan tetap memiliki emasnya ya. Jadi emasnya nggak lari, tapi kawan-kawan tetap bisa memutar uang yang dari hasil gadainya, seperti itu. Kemudian diangsur lagi sampai dengan kawan-kawan bisa melunasi atau bisa menebus kembali emas 50 gramnya. Nah, misalkan ada kebutuhan konsumtif tahun 2016 saat harga motor tinggi, misalkan kawan-kawan pingin, saya juga pingin beli motor gitu ya. Kawan-kawan nggak perlu tergiur dengan angsuran-angsuran yang ada di luaran gitu ya. Kawan-kawan bisa beli cash. Di sini yang tantangannya ya. Tantangannya kawan-kawan bisa beli motor baru dengan cash. Caranya gimana? Yaitu tadi, gadaikan lagi yang 50 gramnya. Bisa dapatkan kurang lebih tahun 2016 dengan harga emas pada saat itu taksirannya kurang lebih 29.400.000. Nanti kawan-kawan cek lagi historinya ya. Bisa dicek lagi histori harga emas pada saat itu dengan 50 gram
emas tahun 2016 taksirannya 29.400.000. Kawan-kawan bisa beli motor cash ya, dibandingkan kawan-kawan tetangga yang lain yang angsuran. Kemudian tahun 2020, kawan-kawan saat ini emas hampir menyentuh angka 1 juta, padahal waktu Juli 2020 sempat lebih dari 1 juta ya. Saat ini harga emas kembali lagi kurang dari 1 juta. Kalau dengan 50 gram emas, kawan-kawan bisa gadekan, kawan-kawan bisa dapatkan 50 juta, bisa untuk daftar haji ya. Dengan daftar haji kurang lebih 25 juta, 35 juta, kawan-kawan bisa daftarkan dengan manfaat emas yang multiple use tadi ya, untuk gadai. Nah, kalau dijual langsung bagaimana? Ini saya contohkan tadi dengan case 50 gram emas yang dikelola dengan baik ya, dengan cara gadai. Ini kalau emas kita dijual tahun 2013. Tahun 2010 memang digadai dan bisa menyekolahkan anak kita 16 juta. Tapi pada saat tahun 2013 itu tidak bisa digunakan untuk sumber usaha atau modal usaha. Emas Anda terlepas dan ketika ingin beli lagi harganya sudah naik gitu ya. Ini contoh kalau kita jual emasnya. Nah, ini saya sampaikan untuk Koperasi Syariah EOA Club. Manfaat emas sebagai multiple use. Jangan pernah jual emas jika butuh dana, maka gadaikan saja. Ini sudah tercantum dalam aturan Dewan Syariah Nasional nomor 25, ada fatwa MUI-nya juga ya tentang rahan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utama dalam bentuk rahan dibolehkan dengan poin ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai atau rahin. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Nah, ini biaya yang ada di EOA Club dibandingkan dengan gadai konvensional. Kalau di lembaga gadai konvensional dikenal dengan bunga. Ya, kawan-kawan harus membayar bunga sekian persen dari sewa modalnya. Tapi kalau di gadai syariah, biaya yang muncul adalah biaya pemeliharaan atau sewa tempat dan pemeliharaan. Ini deskripsi untuk atau simulasi ya, simulasi pada saat akan digadai di EOA Club. Biaya EOA Club versus gadai konvensional. Kalau biaya administrasi di EOA Club itu 20.000, tapi kalau di konvensional antara 15 sampai 40.000. Taksiran gadainya kalau di EOA Club itu 90% dari harga buyback. Harga buyback itu apa? Nanti saya jelaskan. 85% kali harga emas itu kalau di konvensional. Jadi kawan-kawan kalau misalkan punya emas kemudian mau digadai dari rumah sudah bisa menghitung ya kira-kira berapa sih dapatnya, karena untuk lembaga gadai konvensional itu memberlakukan dengan 85% kali harga emas. Nah, biaya titipnya lebih murah kalau konvensional pakai bunga riba. Kemudian untuk bunga, untuk EOA Club tidak ada bunga, tidak ada denda karena ini koperasi syariah. Untuk konvensional 0,75% per 15 hari, untuk tenornya sekitar 4 bulan 6%. Nah, ini contoh kawan-kawan kita yang sudah menggadai di EOA Club. Jadi EOA Club ini jangan salah, tidak hanya yang menjadi member atau agen EOA saja yang boleh bergabung. Jadi orang-orang umum, orang-orang di luar pun bisa jadi anggota EOA Club, bisa jadi anggota koperasi syariahnya EOA. Nah, kelebihannya adalah yang pertama syariah kalau di EOA Club, kemudian mudah prosesnya, kemudian taksirannya lebih tinggi, biaya titipnya lebih rendah, dan keuntungan kembali pada anggota atau SHU. Ini mudah karena di EOA Club itu dalam satu hari bisa sampai 10 gram ya kawan-kawan, jadi bisa gadai sampai dengan 10 gram. Nah, ini pesan dari Mr. Gold nih, satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Tadi ya, multiple use. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga Anda.
Nah, terkait dengan harga cenderung naik, saya tidak akan mengulas secara detail ya terkait dengan hal ini karena kawan-kawan pasti sudah tahu harga cenderung naik di sini. Harga harian kalau emas memang naik turun kawan-kawan semua. Jadi jangan spot jantung, jangan aduh hari ini naik, hari ini turun gitu ya. Nggak perlu diperhatikan. Yang penting kita tarik garis lurus tahun 2016, 2017 sampai 2020 itu kalau kita tarik garis lurus itu kecenderungannya harganya naik. Ya, ini untuk tabel tahun 98 saat krisis moneter. Tahun 92 harga emas per gram 23.000. Tahun 98 250.000. Di masa krisis harga-harga dan emas naik bisa berkali lipat dengan cepat. Ini tren kenaikan harga emas. Nah, ini tahun 2020. Ini relatif stabil, kawan-kawan. Naik turun pasti. Kenaikan ada di bulan Juli ya, Juli dan Agustus. Itu yang memang paling maksimal kemarin. Nah, ini data harian bulan Agustus untuk harga yang naik turunnya sempat membuat khawatir untuk para pebisnis emas. Tapi jangan khawatir untuk kawan-kawan. Jika kawan-kawan jadi pebisnis emas, itu sebenarnya harga naik kawan-kawan tetap untung, harga turun pun kawan-kawan juga ikut untung ya. Jadi kalau saya sarankan kalau memiliki emas jangan hanya sebagai penyimpan emasnya. Kalau saya sarankan ikut jadi bisnisnya, jadi pebisnis emasnya. Apalagi kalau di EOA itu bisnis emas itu kita buka toko emasnya tidak perlu dengan biaya miliaran. Kalau di toko emas yang biasa kita temui itu kan ada tokonya gitu ya, bayar karyawannya, bayar satpamnya ya, bayar berangkasnya, bikin berangkasnya itu butuh miliaran ya kawan-kawan. Tapi kalau di EOA kita buka toko emasnya tidak perlu miliaran. Nah, kapan sih sebenarnya waktu paling bagus beli emas? Saat harga naik atau harga turun? Yang jelas saat punya uang ya. Betul sekali. Harga naik belum tentu kita pegang uangnya ya. Harga turun sama. Baik, sekarang kawan-kawan kalau dikasih pertanyaan kapan sih sebenarnya waktu paling bagus untuk beli emas? Yang jelas kita sudah tahu ya kalau waktu paling bagus untuk beli emas yaitu saat kita pegang uang ya kawan-kawan ya. Tidak perlu nunggu harga naik apalagi turun. Jadi jika takut beli emas saat naik, dari data menunjukkan harga cenderung naik itu pasti. Tapi kita belum tentu pegang uangnya. Ya, jadi jangan menunda-nunda saran saya. Ada uang, langsung belikan emas. Ada uang, belikan emas, ya. Apa yang harus dilakukan agar mendapatkan seluruh manfaat emas? Yang pertama, kawan-kawan harus pelajari banyak hal tentang emas. Nanti kita akan bandingkan jenis emas ya, yang tadi saya sampaikan ada logam mulia yang barusan saya sampaikan, kemudian ada perhiasan yang biasanya kita belikan. Yang kedua, memanfaatkan fitur EOA Club yang tadi sebagai multiple use ya, jadi emas kita akan bermanfaat, kemudian rutin menabung emas, dan yang terakhir hitunglah semua berlandaskan harga emas. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau beli Pizza Hut ya, duh sayang ya beli 100.000 Pizza Hut, mending beli EOA 0,1 gram gitu ya. Jadi selalu konversikan ke harga emas biar kawan-kawan tuh terpacu untuk nabung emas lagi. Selanjutnya, nah ini apa sih menariknya perhiasan dan apa sih menariknya logam mulia? Yang jelas kalau kita memiliki perhiasan kita bisa berhias, kawan-kawan bisa fashion ya, bisa tampak apa ya, kalau bahasa Tegal mungkin kinclong ya. Ya, tapi kalau dengan logam mulia kawan-kawan tidak diketahui oleh orang lain bahwa kawan-kawan punya logam mulia gitu ya. Satu sisi kalau perhiasan orang lain bisa memandang bahwa kawan-kawan terlihat wah gitu ya, tapi itu juga bisa menimbulkan kejahatan. Sedangkan untuk logam mulia orang lain tidak tahu bahwa kawan-kawan memiliki logam mulia, jadi untuk kejahatan terkurangi gitu ya.
Selanjutnya saya akan sampaikan perbedaannya. Nah ini, tahun 2017 kita beli 20 gram emas, perhiasan ya ini ya, harganya kalau dengan 20 gram total 14.200.000. Dengan kita beli emas 20 gram perhiasan 14.200.000. Tahun 2020 saat kita butuh uang, dijual kita hanya dapat 13.800. Kenapa? Karena tahun 2017 ke tahun 2020 berjalan 3 tahun, emas kita bisa saja dinilai sudah tidak up to date lagi nih modelnya, ya kan? Ada potongan 15.000 per gram biasanya di toko. Kemudian ongkos pembuatannya 100.000. Ini sudah familiar ya, kawan-kawan sudah tahu ya. Biaya apa saja sih yang akan dipotong pada saat kita jual perhiasan kita. Yang jelas akan ada potongan dan ongkos pembuatan. Belum lagi kalau ada mat atau apa ya, matanya ada hilang misalkan, nilainya lebih turun lagi. Tapi kalau dengan logam mulia, kawan-kawan tahun 2017 beli dengan budget 14 juta, kawan-kawan bisa dapat 25 gram nih tahun 2017 karena harganya 560.000 per gram. Lebih murah ya, karena tahun 2017 perhiasan 20 gram totalnya 14.200.000, tapi kalau beli logam mulia hanya 14 juta. Tahun 2020 dijual, harganya sekarang kita patokan dengan harga Desember kemarin yang terendah 929.000. Kawan-kawan dapat 23.225.000 tanpa potongan. Karena tidak ada namanya logam mulia rusak gitu ya. Tidak ada ongkos, tidak ada potongan. Itu dijual dengan harga 929. Ini harga buyback ya kawan-kawan. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan untuk harga buyback. Jadi kalau misalkan kita beli logam mulia, itu kita akan diberlakukan harga pembelian, harga jual. Berarti kalau dari sisi toko ya, atau dari sisi penjual, harga jual. Tapi kalau kawan-kawan jual lagi logam mulianya, kawan-kawan akan dikenakan harga buyback. Jadi kawan-kawan kalau nanti ke toko emas atau bergaul dengan para pebisnis emas, jangan takut. Buyback itu apa sih? Nggak paham gitu ya. Buyback adalah harga yang dikenakan pada saat kita menjual atau si pemilik emas menjual kembali emasnya. Itu namanya buyback ya kawan-kawan. Dengan harga buyback 2020 929, 25 gram yang kita miliki dari tahun 2017 menghasilkan 23.225. Di sini terlihat jelas lebih menguntungkan memiliki logam mulia daripada perhiasan, ya. Nah, kawan-kawan jangan khawatir. Tadi saya sudah singgung bahwa kalau kawan-kawan punya uang, emaskan. Punya uang, emaskan, gitu ya. EOA Gold memiliki solusi dari semuanya. Jadi kalau kawan-kawan memiliki uang, misalkan rezekinya baru ada 200.000, kawan-kawan bisa beli dengan logam mulia 0,2 gram. Atau misalkan rezeki kawan-kawan baru sampai ada 100.000, misalkan 1 minggu, kawan-kawan bisa belikan yang 0,1 gram. Nah, kalau misalkan kawan-kawan sudah punya 0,1 gram, misalkan ada 10 keping, kawan-kawan bisa langsung tukar dengan gramasi yang besar tanpa biaya. Ya, itu kelebihannya EOA Gold. Jadi, kami para agen EOA Gold itu menerima jual, beli, dan tukar. Beda dengan toko emas yang ada di luar. Toko emas yang ada di luaran hanya menerima transaksi jual dan beli saja, tidak menerima tukar ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan punya logam mulia, misalkan gramasi kecil, misalnya 1 gram ada 5, mau ditukar jadi 5 gram, kawan-kawan harus jual dulu itu. Tapi kalau di EOA, kawan-kawan punya 1 gram ada 5, mau ditukar dengan gramasi 5 gram, itu kawan-kawan sudah free untuk ditukar langsung tanpa biaya. Tidak perlu ada transaksi jual dan beli dulu, silakan langsung tukar. Seperti itu. Baik, sebelum sesi ini kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan kawan-kawan, dipersilakan. Sekarang Mbak, saya mau nanya, kalau misalkan saya punya EOA Gold, terus aku butuh uang, itu bedanya gimana? Kalaupun ada daerah kecil itu gimana tempatnya? Baik,
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi gini, kawan-kawan tadi saya sudah singgung sedikit tentang EOA Club ya. EOA Club itu lembaga gadai atau koperasinya EOA. Jadi kalau kawan-kawan ingin gadai, jangan khawatir, setiap cabang EOA Gold itu memiliki cabang juga EOA Club. Jadi kawan-kawan tinggal menghubungi agen terdekat atau cabang terdekat. Nanti akan disambungkan atau akan dihubungkan dengan pengurus EOA Club. Kalau di Tegal sendiri kantornya ada di Toko Kamila. Jadi cabang Pemalang, EOA Clubnya itu ada di Toko Kamila Hijab di Jalan Teku Ciditiro kalau nggak salah ya. Kalau EOA Club sendiri setiap hari buka sama dengan jam layanan cabang. Gitu. Nah untuk sebelum gadai, kawan-kawan juga bisa dibantu untuk dihitungkan dulu harga taksirannya kira-kira dapat berapa. Jadi kalau kawan-kawan misalkan butuhnya 1 juta gitu ya, misalkan mau gadai kemudian belum terpenuhi, kan kawan-kawan bisa bawa tambahannya seperti itu, atau bisa mencarikan tambahannya seperti itu. Untuk prosesnya sih sebenarnya mudah ya, kalau EOA Club 1 hari langsung bisa, ini sama dengan lembaga gadai lainnya, tidak ada proses yang berlibat, hanya pengisian formulirnya aja. Setelah itu kawan-kawan tinggal tentukan mau jangka waktu berapa lama, biaya tiketnya juga disesuaikan seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Ya silakan Bu. Iya, mau tanya gimana caranya untuk join ke EOA Gold? Iya. Baik, untuk EOA Gold sendiri kami memiliki jaringan distribusi atau sistem distribusi dari PT SBS atau EOA-nya pusat. Itu langsung ke agen, kemudian langsung ke cabang, ke cabang, kemudian ada agen dan reseller. Jadi bagi kawan-kawan atau Bapak Ibu yang berminat untuk berbisnis emas, tinggal tentukan saja pingin yang reseller atau agen. Kalau reseller, kawan-kawan hanya mendapatkan hak reseller seperti itu. Jadi kalau misalkan beli di agen atau di cabang, kawan-kawan hanya mendapatkan hak harga reseller. Nah, untuk pembelian, kawan-kawan untuk penjualan, mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau jual, kawan-kawan untuk reseller tidak memiliki hak untuk membeli. Itu nanti tinggal diserahkan ke agen, seperti itu. Tapi kalau misalkan menjadi agen, kawan-kawan sudah sekaligus menjadi toko emasnya EOA. Jadi kawan-kawan sudah bisa melayani yang tadi, jual, beli, dan tukar, seperti itu. Cara joinnya untuk reseller, itu setiap hari akan kami update sesuai dengan harga EOA setiap harinya. Jadi karena kawan-kawan harus membeli 1 paket EOA 0,1 sebanyak 2 keping dan 0,2 sebanyak 2 keping ditambah dengan biaya lisensi 500.000. Biaya lisensi itu untuk apa? Biaya lisensi adalah kartu keanggotaan dan flyer yang bisa digunakan untuk syiar atau untuk jualan. Nah, kalau misalnya untuk agen, kawan-kawan selain mendaftarkan lisensi sama seperti reseller, kawan-kawan harus juga mengikuti training PPA. Apa sih itu training PPA? Training PPA itu training ketauhidan. Jadi kita harus mensamakan frekuensi kita. Jadi jangan sampai agen EOA Gold hanya berfokus pada omset. Kalau di EOA Gold, kami tidak diajarkan untuk besar-besaran omset, tapi kami diajarkan untuk besar-besaran wakaf. Nah, di sini kita harus menyamakan frekuensi dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ikut training yang namanya training PPA. Jadi di sini adanya EOA Gold merupakan salah satu wasilah bahwa kami harus memiliki frekuensi atau keinginan yang sama untuk membantu umat muslim, bukan untuk mencari untung dari umat muslim, seperti itu. Jadi kita harus menyamakan visi bahwa semua agen EOA itu harus membantu umat muslim, bukan untuk mencari untung, seperti itu. Jadi syaratnya agen EOA harus ikut training PPA. Nah, untuk paket EOA Gold-nya sendiri itu ada 0,1, 0,2 dan 0,5 masing-masing, nanti disesuaikan dengan harga update setiap harinya. Seperti itu. Itu kalau mau jadi agen. Nanti bisa kita daftarkan langsung ke pusat, akan mendapatkan kartu keanggotaan dan juga flyer, kemudian kwitansi untuk penjualan.
Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya? Ya, saya mau nanya, untuk harga pembelian sama harga buyback itu kan pasti ada selisihnya. Itu ditentukan oleh siapa atau ditentukan dari mana? Oh ya, baik. Pertanyaan bagus ya kawan-kawan. Jadi ini kelebihannya EOA dibandingkan dengan logam mulia yang lain. Ini saya sampaikan faktanya adalah bahwa harga penjualan, pembelian, dan harga member serta harga agen itu di-share secara terbuka oleh EOA. Jadi seluruh konsumen atau calon konsumen itu tahu berapa sih harga buyback, berapa sih harga penjualan hari ini, gitu ya. Berapa sih harga jadi reseller, ya. Harga reseller hari ini berapa sih sebenarnya, gitu ya. Keuntungannya berapa kalau kita jadi reseller, itu semuanya bisa secara harian. Bedanya dengan logam mulia yang lain. Kalau kawan-kawan bisa mencermati atau pernah melakukan penjualan, misalkan kawan-kawan bisa cermati bahwa pada saat penjualan toko emas biasanya itu masing-masing toko emas tidak ada pemberlakuan harga yang standar pada saat penjualan. Mereka menetapkan harga lokal di toko emas tersebut. Jadi antara misalkan toko A dengan toko B, harga jualnya atau harga buybacknya itu bisa jadi berbeda, padahal harga emasnya adalah sama ditentukan dari harga emas dunia, gitu ya. Jadi ini harga emas harian itu ditentukan oleh harga emas dunia. Ini saya sampaikan faktanya ya. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mau beli, kawan-kawan bisa browsing berapa sih harga emas harian. Nah, pada saat jual, kawan-kawan jangan kaget kalau misalkan punyanya produk lain, bukan EOA, kawan-kawan bisa mendapatkan harga yang berbeda dari masing-masing toko emas tergantung tokonya. Gitu ya. Jadi mereka tidak men-share harga buybacknya, mereka akan menawarkan harga buyback berapa, itu mereka tidak open, tidak terbuka. Berbeda dengan EOA. Kalau harga buyback dengan harga jual, seperti ini ya, saya contohkan. Harga 0,1 gram 123.750 untuk posisi tanggal 11 Februari, harga buybacknya 96.750. Kalau kawan-kawan tanya, berarti harga buybacknya rendah dong, gitu ya. Jangan salah menangkap. Harga buyback yang dicantumkan di sini adalah harga buyback kawan-kawan yang sudah beli 2 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ini bukan harga buyback untuk kawan yang baru beli kemarin. Kalau baru beli kemarin ya jelas rugi, gitu ya. Karena emas itu tidak untuk simpanan jangka pendek. Kalau kawan-kawan menyimpan emas dengan jangka pendek, itu spot jantung, harganya naik turun pastinya, dan harga buybacknya selalu lebih rendah. Jadi kawan-kawan tidak akan mendapatkan untung. Tapi sekali lagi kawan-kawan harus mulai membentuk atau kembali lagi ingat keinginan kawan-kawan sebenarnya apa sih untuk menabung. Misalkan kawan-kawan, saya ingin menyiapkan biaya pendidikan untuk anak saya 5 tahun lagi masuk SMA misalkan. Kawan-kawan fokus pada tujuan impian kawan-kawan untuk biaya pendidikan. Jadi kawan-kawan tidak akan tergoda dengan menjual emasnya seperti itu sebelum impian kawan-kawan tercapai. Misalkan kawan-kawan, saya ingin umroh 2 tahun lagi, saya mau nabung emas dari sekarang. Fokus pada tujuan atau impian kawan-kawan untuk umroh. Jangan sampai ada godaan, misalkan nggak ada uang, kemudian jual gitu ya. Kawan-kawan pasti tidak akan menemukan keuntungan dari emas itu sendiri. Tapi kalau kawan-kawan sudah fokus pada tujuan atau impian kawan-kawan untuk menabung emas, kemudian kawan-kawan bisa menyimpan emas itu lebih dari 2 tahun, harganya pasti akan lebih tinggi. Harga buyback yang besar secara harian ini adalah harga buyback kawan-kawan yang sudah beli 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, gitu. Jadi bukan harga buyback kawan-kawan yang beli tanggal 10 Februari, ya jelas pasti berkurang gitu ya nilainya. Gitu. Jadi jangan khawatir, kami para agen biasanya men-share untuk harga buyback, harga jual, atau harga pembelian untuk yang selalu pembeli ya. Kemudian kalau ingin jadi reseller, kami juga men-share harga resellernya. Jadi kawan-kawan bisa menghitung, kalau saya mau jadi reseller, berarti saya nanti akan dapat untung sekian. Kalau saya jadi agen, saya berarti nanti untungnya sekian setiap kopinya atau setiap gramnya, seperti itu. Jadi bisa menghitung. Jadi kalau misalnya kawan-kawan, saya berarti harus punya keuntungan setiap bulan 500.000 misalkan.
Nah, di situ kawan-kawan bisa menghitung, berarti saya harus menjual atau harus bisa bersyiar gitu ya, sampai dengan sekian keping. Jadi biar saya dapat keuntungan 500.000 seperti itu. Karena harganya semuanya kita share, kita terbuka seperti itu. Sampai di sini cukup jelas ya. Baik kawan-kawan, karena terbatasan waktu, goal sharing kita sore hari ini kita cukupkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kawan-kawan tentang emas, khususnya tentang EOA Gold. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir. Kawan-kawan kalau misalkan nabungnya di lembaga keuangan yang hanya tercatat angkanya saja di buku ya, kawan-kawan akan terkena biaya, kemudian akan ada potongan seperti tadi kalau kawan-kawan belinya emas perhiasan. Tapi dengan logam mulia kawan-kawan bisa lebih untung karena tidak ada biaya harian atau biaya bulanan, tidak ada potongan juga pada saat dibeli atau pada saat dijual ya 2 tahun mendatang seperti itu. Sampai di sini goal sharing saya sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali untuk perhatian kawan-kawan, terima kasih untuk kehadirannya kawan-kawan semuanya. Insya Allah nanti kita akan adakan lagi goal sharing berikutnya dan dengan materi yang lebih berwarna lagi ya tentunya ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, silahkan like, komen, dan subscribe untuk nantikan video saya berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.